Rumah John Refra alias John K di Komplek Titian Indah Medan Satria Kota Bekasi yang selama ini dijadikan sebagai markas digerebek aparat kepolisian daerah Metro Jaya. Suasana saat itu terasa mencekam. Beberapa kali terdengar suara tembakan. Sedikitnya 30 orang diamankan dari rumah ini, termasuk John K. Satu-satu. Orang-orang inilah yang diamankan dari markas John K di perumahan Titian Indah Bekasi. Cepat. Selain mengamankan puluhan orang, polisi juga menyita puluhan tombak, anak panah, ketepel, stik baseball, dan senjata tajam dari dalam rumah John K. Dari hasil pemeriksaan olah TKP dan keterangan sementara dari korban, kita dapat mengidentifikasi beberapa pelaku daripada kegiatan tersebut. Dan kemudian kita melakukan penyelidikan lanjutan. Kita gabung sama Polres Tangerang Kota dan malam ini kita lakukan tindakan kepolisian. Untuk JK sementara memang kita amankan dan tadi ada di lokasi. Untuk keperluan penyidikan, John K. CS langsung dimintai keterangan. Sekarang ini kita berhasil mengamankan ada 5. Ada 1 DPO yang menyerahkan diri di daerah Depok, di Polres Depok. Inisialnya adalah T. Setelah kita melakukan pendalaman, yang bersangkutan ini memang terlibat pada saat itu, perannya adalah ikut menganiaya korban. Yang pertama korban yang luka berat. Itu sempat ada pembacokan 1 kali di belakang korban. Ya, dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian juga ikut membacok korban yang meninggal dunia. 1 lagi yang berhasil diamankan, inisialnya adalah YBR. Dia memang betul ikut di dalam perencanaan pada saat itu. Ada DPO yang berhasil diamankan di Cianjur, namanya Wilhelm Luisna, Vigor Humlatuni, dan juga tersangka Verol. 3 pelaku ini DPO yang memang bermain
di klaster Grand Lake dengan peran masing-masing. WL ini dialah yang melakukan penembakan pada saat keluar dari sana dengan menggunakan senjata api rakitan yang mengenai sopir ojol. Kemudian yang kecil FGO. FGO ini perannya pada saat itu adalah rupanya di dalam kendaraan roda 4-nya itu sudah disiapkan ada bensin dalam plastik. Ada rencana untuk melempar bakar pada saat itu. Yang ketiga FHL. Ini adalah sopir dari kendaraan Fortuner yang menabrak pintu gerbang dan juga ada security di sana yang tertabrak. Berarti masih ada 7 lagi DPO yang akan kita lakukan pengejaran. Penggerebekan kelompok John Kay rupanya terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya seorang pria di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan pengrusakan rumah di perumahan Green Lake City, klaster Australia, Cipondoh, Tangerang. Apa itu ya Allah? Di depan ABC. Siang itu, Minggu 21 Juni 2020, suasana jalan raya Kresek dihebohkan dengan peristiwa penganiayaan. Saat itu terlihat seorang pria tergeletak di tengah jalan dalam keadaan luka parah. Namanya Justus Korwing Rahakbau alias Erwin. Ia merupakan anak buah Nus Kay, orang yang berselisih paham dengan John Kay. Tak ada warga yang berani menolong Erwin saat itu. Erwin akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Selain Erwin, rupanya ada satu korban lain yang sempat melarikan diri saat peristiwa penganiayaan itu terjadi. Namanya Frankie alias Angki, yang juga anak buah Nus Kay. Selain melakukan penganiayaan terhadap anak buah Nus Kay, pada hari yang sama kelompok John Kay juga merusak tempat tinggal Nus Kay yang menjadi seterunya. Rumah milik Nus Kay di Green Lake City, klaster Australia, Cipondoh, Tangerang diserbu anak buah John Kay. Ya Allah, kacanya dipecahin semua guys. Kaca mobil, Om, takut orangnya pakai topeng semua. Wow, takut ya. Usai melakukan pengerusakan, belasan anak buah John Kay langsung tancap gas meninggalkan Green Lake. Rupanya bukan hanya bagian luar, bagian dalam rumah juga dirusak. Rumah ini nampak berantakan. Video di sini semua. TV semua. Jam semua hancur, semua piring semua. Piano. Kaca-kaca berserakan. Kamar mandi juga hancur semua. Dalam kamar semua hancur. Dalam pakaian semua hancur. Handphone juga hancur. Tuh handphone satu hancur. Sepertinya John Kay CS juga ingin membakar tempat tinggal Nus Kay. Beberapa bungkus plastik bensin nampak berserakan. Justus Korwing Rahakbau alias Erwin, anak buah Nus Kay yang tewas di tangan anak buah John Kay, akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Jakarta Barat. Keluarga dan kerabat nampak terpukul atas tewasnya Justus alias Erwin. Apalagi Erwin tewas dengan cara yang tragis, terkapar di jalan raya. Nus Kay yang merupakan paman John Kay terlihat hadir dalam pemakaman ini. Ia sempat mengutarakan akar masalah perseteruannya dengan John Kay. Ini salah paham antara saya dan dia, ego antara saya dan John Refra itu. Kami sama-sama tidak bisa menahan diri.
Itu. Jadi karena ego kami, masalah yang tadinya pribadi, dia melebar ke semua orang, terutama dalam keluarga. Ada sedikit masalah tuh di kota Ambon, Provinsi Maluku sana. Sebenarnya masalah ini juga udah selesai. Sudah tidak ada masalah lagi. Iya, ini cuma karena memang yang tadi saya bilang kesalahpahaman aja. Udahlah, oke lah kalau saya bersalah, oke lah saya mengakui. Tapi pada saat kemarin saya tidak melakukan itu. Saya sudah mau memaafkan dia. Saya berusaha untuk ke depan kami tidak akan lagi berbuat hal-hal seperti ini. Adik-adik saya akan rangkul, saya akan kasih arahan supaya jangan sampai nanti kita berbuat hal ini. Menyusul peristiwa ini, John Kay dan puluhan anak buahnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 30 orang tersangka dalam kasus pembunuhan di Jalan Kresek Raya, Duri Kosambi, Jakarta Barat, dan pengerusakan rumah Nuskay di Green Lake City, Cipondo, Tangerang. Satu di antaranya adalah John Kay. Polisi memastikan kalau John Kay terlibat dalam kasus ini, di mana didapatkan ada perintah dari saudara John Kay kepada anggotanya, perencanaan pembunuhan terhadap saudara NK dan ER atau YDR. Kemudian ada juga pembagian tugas atau pembagian peran. Kapolda juga menyebutkan soal motif dari kasus ini. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga, antara John Kay dengan Nuskay. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. Sementara itu, kuasa hukum John Kay, Anton Sudanto, membantah tudingan polisi atas keterlibatan kliennya. Tentu itu kami membantah, karena tidak ada bukti sama sekali, tapi tetap ini masih dalam penyidikan. Jadi biarkanlah diuji dulu oleh penyidik, kita lihat nanti seperti apa perkembangan. Rabu 24 Juni 2020, polisi menggelar proses prarekonstruksi kasus pembantaian dan pengerusakan yang dilakukan oleh kelompok John Kay. Ternyata para pelaku sudah beberapa kali bertemu dan menyusun strategi sebelum beraksi. Hari ini ada 14 adegan di 3 lokasi yang sudah kita laksanakan. 3 lokasi ini adalah lokasi-lokasi yang digunakan untuk permufakatan jahat dan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok JK. 3 lokasi tersebut adalah yang pertama, di salah satu lokasi yang ada di Kelapa Gading. Yang kedua, di Titian, Bekasi yang merupakan markas dari JK. Yang ketiga adalah di RCC, inilah tempat terakhir yang digunakan oleh tersangka DF untuk memberi arahan terakhir dan membagi-bagi tugas, berikut juga membagi-bagi peralatan berupa senjata tajam, tombak, dan mobil-mobil yang ada. Selanjutnya rekonstruksi bergeser ke lokasi pembantaian di Jalan Kresek Raya, Duri Kosambi, Jakarta Barat. Tersangka yang pertama adalah tersangka Hendra yang di lokasi ini, rupanya 2 orang anggota kelompok John Kay sudah menunggu kedatangan korban. Tidak lama korban melintas dengan menggunakan sepeda motor. Tanpa banyak tanya, tersangka Jeremiah alias Cuta
langsung menyerang korban Frankie alias Angki dengan menggunakan senjata tajam. Sepeda motor terjatuh dan Angki berhasil meloloskan diri meski dalam keadaan terluka. Adegan 10. Korban berlari melewati tempat penjagaan dari tersangka Mario dan tersangka Boni. Namun naas bagi Justus Korwing Rahakbau alias Erwin. Ketika hendak menyelamatkan diri, ia disergap oleh tersangka lain. Ia pun tewas setelah tubuhnya dihujani sabetan senjata tajam. Tidak hanya itu, Erwin juga sempat dilindas mobil pelaku yang melarikan diri. Kataku rumahnya. Rekonstruksi selanjutnya di kawasan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, di mana kelompok John K merusak tempat tinggal Nus K. Mulai dari kaca jendela hingga barang-barang yang ada di dalam rumah ini. Di tempat ini para pelaku juga sempat membuang tembakan. Atas perbuatannya, John K dan kelompoknya akan dijerat dengan pasal berlapis. Pasal yang kami terapkan dalam terhadap para pelaku adalah pasal 88 terkait dengan permufakatan jahat, kemudian pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, pasal 351 yaitu tentang penganiayaan, pasal 170 tentang pengerusakan, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. John Refra K alias John K. Ia dan kelompoknya bukan kali ini saja berbuat sadis terhadap orang yang dianggap musuhnya. Sudah banyak cerita soal sepak terjang kelompok ini di dunia kriminal. Di depan ABC ini Simpang 3 ada orang dibacok nih. Kejadian nih lagi macet nih. Simpang 3.